pagi saudara sekalian. Kesempatan hari ini kita ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi bahwa Tuhan hadir di mana saja sesuai dengan janji firman-Nya. Dan kita akan buka ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita naikkan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami kembali datang pada Hadirat Kudus pagi hari ini. Sebentar kami akan beribadah. Walaupun kami lakukan ibadah ini tidaklah di rumahmu, di gerejamu, tapi boleh kami lakukan di rumah, tidak mengurangi rasa hormat, kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi namamu. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga kesudahnya. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh senantiasa menyertai, yang berkati, menolong, dan melindungi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kehidupan kami, kuduskan ruangan ini, sebab kami melayani Engkau Allah yang Maha Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa, dan siap berbakti pada kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Sementara Bapak Palina masuk ke dalam doa untuk firman Tuhan. Di dalam surga, terima kasih untuk Haleluya. pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk nafas, kesehatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Dan biar kiranya Tuhan firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan dalam kehidupan kami itu Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Biar kiranya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan
Ajar kami untuk tetap bersyukur Tuhan dalam segala hal, dan apapun yang firman-Mu katakan, kami tetap bersyukur Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dengan Terima doa kasih. ini. Haleluya, amin. Amin. Ya, saudara, puji Tuhan. Lebih lagi jemaat NGD spesial yang tidak bisa berkesempatan hadir dalam ibadah di gereja oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Kesempatan hari ini sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang paling tidak bisa memberikan kekuatan kepada kita menghadapi segala perkara dan persoalan dalam kehidupan kita di hari-hari yang terasa begitu sesak, begitu sulit dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita buka Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 91 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Itulah janji Tuhan buat kita, orang-orang yang berlindung di bawah tangan kasih Tuhan. Dan janji ini tidak pernah diangkat kembali oleh Tuhan. Dan setiap janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya itu tetap menjadi milik kita. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita. Apa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan di dalam keadaan yang bagaimanapun juga, atau kita lebih khawatir melihat keadaan dunia ini daripada kita mempercayai apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Malaikat-malaikat ini adalah bala tentara surga yang punya tugas dan fungsi untuk melayani kerajaan Allah. Jadi di sana ada berlaksa-laksa dan beribu-ribu bala tentara surga yang siap melayani apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan umatnya. Dia mampu memerintahkan berlaksa-laksa bala tentaranya dari surga turun ke atas dunia ini untuk menjaga, memberkati, menolong dan melindungi umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terlebih yang hatinya selalu dekat kepada Tuhan, yang menaruh pengharapannya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang imannya tetap bertaut kepada pengharapan dan perlindungan yang Tuhan janjikan bagi kita sebagai umat, sebagai hamba, sebagai gereja-gerejanya, sebagai orang-orang percaya. Melihat situasi dan kondisi yang sekarang ini, banyak umat Tuhan, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bingung. Karena tidak pernah ada tersurat akan adanya gelombang, goncangan yang sedemikian melanda dunia ini. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita, siap tidak siap, baik atau buruk keadaannya, kita harus tetap memperdengarkan firman Tuhan. Kita harus tetap menyampaikan firman Tuhan. Kita harus tetap mengabarkan firman Tuhan. Tidak boleh berhenti oleh karena situasi dan kondisi yang sesulit apapun. Kita harus tetap melakukan hal yang demikian. Sebab Dia akan konsisten dan konsekuen dengan apa yang Dia firmankan bagi kita. Kalau Dia janji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman, sampai dunia ini berakhir, maka perkara itu akan terjadi. Terlebih kepada orang-orang yang setia kepada kita. Mazmur 68 ayat 11 berkata demikian. Mazmur 68 ayat 18. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan datang dari Sinai masuk ke tempat kudus.
Bicara kereta-kereta Allah itu bicara tentang bala tentara surga yang dikirim oleh Tuhan untuk menyertai, memberkati, menolong dan melindungi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, yang tidak khawatir melihat situasi dan kondisi yang ada, dan yang tetap setia berharap dan hanya menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Memang sulit, saudara, melihat situasi yang demikian, tapi ingatlah janji Tuhan bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, firman Tuhan berkata tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pencobaan-pencobaan yang kita rasakan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa saja menurut ukuran Tuhan, dan tidak akan melebihi kemampuan kita. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 14, demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 14 berkata demikian. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Arab sudah turun menghadang di sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikian Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimkanlah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ayat 15 dan 17 berkata demikian. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kereta api sekeliling Elisa. Ayat 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka itu, sesuai dengan doa Elisa. Ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di tengah ancaman yang namanya virus corona, dia siap mengirim bala tentaranya dari surga untuk menjaga dan melindungi pribadi lepas pribadi umat Tuhan, terutama yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang di dalam hatinya ada pengharapan, dalam hatinya ada Roh Kudus, yang walaupun imannya cuma sebesar biji sesawi, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Bicara para tentara surga, bicara kerajaan Allah adalah hal yang luar biasa. Dan bicara Injil adalah bicara kuasa, bukan bicara yang lain-lain. Kalau kita memberitakan Injil, maka ada kuasa yang berjalan. Ada kuasa yang turun dari surga.
Bagaimana kita bisa melihat kuasa Allah turun dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan izinkan, maka kita akan seperti bujangnya Elisa, yang dibuka mata rohaninya dan bisa melihat bagaimana bala tentara surga hadir di tengah-tengah kita, menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan perlu kita pahami bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia bertakhta di kerajaan surga. Dan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan saatnya nanti dia akan datang, turun ke dalam dunia ini untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Dan saat ini dia sudah menyediakan tempat bagi kita di sana. Dia berkata, aku akan kembali ke rumah Bapakku dan menyediakan tempat bagimu, sebab di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi dia sediakan segala sesuatu bagi kita. Dan selama kita di dalam dunia ini, dia tidak membiarkan kita sendiri sebagai yatim piatu, tapi dia mengirimkan Roh-Nya yang kudus sebagai penolong bagi kita, yang akan memberikan pengajaran, memberikan peringatan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang penting bagaimana kita berharap dan beriman kepada Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas takhtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya, dan di sebelah kirinya. Itulah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada masa yang lalu, pada masa dulu, hamba-hamba Tuhan mampu melihat. Bahkan hamba-hamba Tuhan mampu berkomunikasi langsung dengan Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Musa, oleh Gideon, oleh Daud, oleh Abraham. Tapi semakin dunia semakin tua, dan setelah penebusan dosa, Allah tidak berhubungan lagi dengan kita. Dia kirim Roh-Nya yang kudus sebagai pengganti Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Tapi Allah Bapa dan Anak sudah tidak berhubungan lagi dengan manusia di dalam dunia ini. Sepenuhnya diserahkan kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja baik dalam pekebaran Injil, dalam ibadah-ibadah, dalam doa-doa yang kita sampaikan. Karena firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita menghadap Allah harus di dalam roh dan kebenaran. Roh bicara Roh Kudus, kebenaran bicara Kristus. Jadi kita tidak perlu khawatir menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat sekarang ini. Sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan kalau kondisi dan situasi yang seperti saat sekarang ini membuat umat Tuhan menjadi melempem, tidak memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, tidak menyampaikan firman Tuhan, tidak mengajak umat untuk selalu berdoa kepada Tuhan, tidak mengajak umat untuk senantiasa ingat kepada Tuhan, maka akan ada yang lain yang memuji Tuhan. Maka ada yang lain yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bala tentaranya siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan bala tentaranya juga siap untuk memuji Tuhan. Yesus berkata, kalau anak-anak ini tidak memuji saya, dia katakan, batu-batu dan pohon-pohon akan bersorak memuji Tuhan. Jadi semua ciptaan Tuhan harus memuji Tuhan.
Daud berkata, "Hai engkau yang bernapas, pujilah Tuhan. Sebab dialah yang layak dipuji dan dipermuliakan." Segala persoalan boleh datang, segala masalah boleh datang. Tapi firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar itu banyak sekali. Tapi Ia memberikan jalan keluar bagi setiap orang benar itu. Artinya sama aja nggak ada. Karena setiap permasalahan yang ada Dia berikan jalan keluar. Setiap persoalan yang ada Dia berikan jalan keluar. Apalagi yang jadi masalah yang nggak ada lah. Orang Dia mampu menyelesaikan segala sesuatunya. Karena Allah berjanji memberikan jalan kepada kita. Ada orang yang berpikir jalan di depan ditutup, jalan di sebelah kanan ditutup, jalan di sebelah kiri ditutup, mau ke belakang juga ditutup. Yang tidak pernah bisa ditutup oleh manusia adalah jalan ke atas. Jalan kepada Tuhan tidak bisa ditutup oleh manusia. Mau dia melarang manusia itu beribadah seperti apapun juga tidak bisa. Tetap terbuka. Yang bisa menghalangi kita datang kepada Tuhan hanya satu, dosa-dosa kita. Oleh karena itu, selama masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, berbaliklah, jangan berbuat dosa. Hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lukas pasal 2 ayat 13-14 menerangkan seperti ini. Dia memberikan penjelasan kepada kita. Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu akan berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Luar biasa. Kalau kita tidak menyampaikan firman Tuhan, bala tentara surga siap menyampaikan firman Tuhan, siap memuji Tuhan. Jangan kita kalah. Kita adalah umat pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah. Tetap memuji Tuhan, tetap menyampaikan firman Tuhan, keadaan dan situasi yang bagaimanapun juga. Gak perlu kita takut. Orang sekarang takut, katanya ada yang takut pada kematian. Padahal manusia harus mati. Tidak bisa satupun manusia yang menghindar dari kematian. Tapi sekarang banyak orang takut mati. Takut ini, takut itu, takut susah, takut segala macam. Tapi kalau kita melihat janji firman Tuhan, bala tentara siap dikirim ke dalam dunia ini untuk senantiasa menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kita sebagai orang percaya. Wah, luar biasa. Dan Ibrani pasal 1 ayat 13-14 berkata demikian. Ibrani pasal 1. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Malaikat itu adalah spesial dibuat oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang diselamatkan. Tidak perlu Tuhan sendiri datang. Cukup bala tentaranya yang bergerak. Dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka, mampu menyelamatkan umatnya. Bagaimana Lot dengan keturunannya diselamatkan oleh Tuhan?
pada saat Sodom dan Gomora akan dihanguskan. Menghadapi situasi yang demikian, cuma 3 saja yang dikirim. Tidak perlu berlaksa-laksa, tidak perlu beribu-ribu. Sudah mampu mengatasi segala persoalan. Padahal bala tentaranya berlaksa-laksa beribu-ribu yang siap dia kirim. Untuk menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan umat-umatnya. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah aku tuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kau robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menaiklah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamakan